Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tahun 70-an ada seorang penulis kenamaan yang bukunya begitu terkenal dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dia seorang penulis berkebangsaan Kanada, beragama Katolik. Menulis satu buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sejak zaman Nabi Adam sampai ditulisnya buku itu, dia telah menghimpun orang-orang yang dianggap paling berpengaruh di dunia dengan alasan. Dari sekian banyak orang yang dihimpun, ternyata dikerucutkan ada sedikitnya 100 tokoh di dunia yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat menurut beliau. Sebagai seorang penulis dan sebagai seorang ilmuwan, dia harus jujur mengatakan apa adanya. Meskipun dia beragama Katolik, tetapi dia memutuskan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Tercatat nomor 2 yang paling berpengaruh di dunia adalah Isaac Newton, penemu sinar. Sementara Nabi Isa itu ada pada urutan ketiga. Terlepas daripada membandingkan antara seorang nabi dan seorang ilmuwan, tetapi apa yang disampaikan oleh Michael Hart sebagai penulis itu patut untuk kita hargai. Saya menyampaikan patut untuk dihargai karena sangat beralasan. Mengapa Nabi Muhammad SAW dia tetapkan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1? Alasannya sangat sederhana. Dia mengemukakan alasan Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 itu karena dalam jangka waktu relatif singkat, sekitar 23 tahun, ternyata Nabi Muhammad mampu merubah wajah dunia. Dari satu kebiasaan pada waktu orang-orang Arab jahiliyah penuh dengan zulumat, bergelimang dosa, maksiat merajalela di mana-mana. Ternyata dalam jangka waktu 23 tahun itu dirubah wajahnya menjadi wajah yang penuh marhamah, saling mengasihi di antara sesama. Hanya dia tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dalam jangka waktu relatif singkat bisa merubah wajah dunia. Untuk kelas dunia, waktu 23 tahun itu singkat. Nabi Nuh saja untuk ngurus umatnya itu memerlukan waktu 950 tahun. Al-Ankabut ayat yang ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa bihim alfasanatin illa khamsina aman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata banyak yang tidak mengetahui yang dilakukan oleh Nabi.
Kalau kita ingin merubah wajah dunia menjadi yang penuh marhamah, paling gampang rubah sumber bacaan. Pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah sedang gandrung kepada 3 orang Tuhan. Ada 3 Tuhan yang diabadikan di dalam Al-Quran, Tuhan mereka, Lata, Uzza, dan Manat. Begitu surat An-Najmi. Setiap orang Arab jahiliyah apabila mau keluar rumah, meskipun hanya sekadar mau ke warung, maka dia harus lapor dulu kepada Tuhan mereka. Sementara pada dinding Ka'bah itu sendiri terpampang syair-syair Arab sebagai pujian terhadap dewa, pujian terhadap Tuhan mereka. Pada saat orang-orang Arab jahiliyah sedang gandrung kepada syair-syair Arab, begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada utusan Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan surat pertama, Al-Alaq, Iqra, bacalah. Tapi yang tidak boleh kita abaikan adalah tidak hanya sekedar membaca. Kalimat lengkapnya adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah atas nama Tuhanmu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Selama 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi kecuali hanya mengenalkan, ini loh Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji belum pernah diperintahkan pada waktu Nabi di Mekah. Salat saja yang menjadi rukun Islam yang kedua itu diperintahkannya setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua. Jadi selama 10 tahun dakwah di Mekah hanya mengenalkan saja kepada masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Orang yang begitu meyakini tentang kebenaran Nabi Muhammad semuanya semakin yakin. Abu Bakar mencapai ataupun memperoleh gelar as-siddiq karena keyakinannya. Sementara banyak para sahabat yang lainnya ternyata lebih ingkar setelah mengetahui bahwa Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wajah dunia itu ternyata dengan menggunakan perintah membaca. Membaca identik dengan ilmu pengetahuan. Pada waktu kita masih kanak-kanak dulu, kayaknya kita sulit untuk mencari ilmu, mencari ustaz, mencari guru. Kita mengalami kesulitan. Tetapi untuk zaman sekarang bukan sulit mencari ilmu, tetapi paling sulit adalah memilah-milah ilmu, karena ilmu begitu cepat datang ke kamar kita masing-masing. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita piawai. Kita harus benar-benar berhati-hati di dalam memilih ilmu. Karena apabila ilmu yang kita peroleh hasil daripada membuka Google kemudian kita yakini kebenarannya, jangan-jangan itu merupakan ilmu yang menyesatkan. Jangan sampai terjadi begitu. Yang dibutuhkan adalah kita memperhatikan ayat Al-Quran. Perintah pertama adalah membaca. Membaca artinya kita ini harus belajar. Tetapi jangan lupa, di ujung akhir daripada surat Al-Alaq, surat Iqra, itu ada 2 perintah Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib. Dua-duanya menggunakan kalimat bil amar. Kata kerja bentuk perintah. Banyak orang rela untuk membiayai anaknya untuk belajar ke sekolah manapun. Bahkan sampai kuliah ke luar negeri sekalipun, ia danai. Tetapi apabila tidak memperhatikan wasjud waqtarib, ternyata tidak banyak manfaatnya. Tujuan menuntut ilmu adalah agar kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah sholat, tetapi memasrahkan segala kemampuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha kita, pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul, yang pasti ucapannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan dinding Ka'bah, bangunan Ka'bah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kalau menurut kita, menurut saya sendiri, ngapain harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh itu perintah Allah, telah dilaksanakan. Tetapi begitu selesai meninggikan dinding Ka'bah, Ibrahim tetap memasrahkan kembali kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hanya Engkau wahai
Zat yang maha menerima. Bukan sedikit dan bukan kecil persoalannya. Jangan sampai kita menganggap apa yang kita lakukan adalah yang terbaik, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu bukan ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali. Maryam disebut di dalam surat Maryam, disebut di dalam surat Ali Imran. Ternyata pada waktu itu Siti Maryam itu kan orang suci. Kemudian disimpan di satu tempat namanya mihrab. Mihrab itu disebut mihrab Maryam. Adanya di bagian depan Masjidil Aqsa di Palestina. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam disimpan di satu tempat, di satu kamar. Pintunya ditutup, dikunci, kuncinya dipegang oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Setiap kali Nabi Zakaria membuka pintunya, wajada indah rizqo, ternyata di sebelah Siti Maryam selalu ada makanan. Sampai-sampai Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza? Ini dari mana?" Maryam menjawab apa adanya, "Huwa min indillah." Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat Maryam hamil, ternyata yang ia ungkapkan adalah, "Inni nazartu, aku bernazar, wa taqabbal minni, terimalah apa yang aku lakukan." Ini kira-kira bayi yang lahir itu sendiri kira-kira baik apa tidak? Begitu orang suci yang sudah meyakini kebenaran Al-Qur'an Karim, ternyata juga memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata mengapa harus memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Al-A'raf ayat yang ke-117 mengatakan, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Hanya dalam gramatika bahasa Arab, apabila ada kalimat berbentuk innama, tidak ada alternatif. Artinya hanya orang-orang yang bertakwa yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian apabila kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, artinya untuk belajar, tetapi kemudian kita akhiri dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Itu yang dikehendaki. Perintah yang kedua adalah waqtarib. Waqtarib itu adalah muraqabah. Muraqabah ini satu sifat yang wajib ditanamkan pada diri kita. Muraqabah artinya menanamkan sikap merasa diintip, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Taubahnya seperti seorang pelajar yang sedang ujian. Dia nggak sempat lagi untuk tengok kiri, tengok kanan, karena di pundaknya ada satu perasaan sedang dilihat oleh pengawas. Taubahnya sebagai seorang pegawai, apapun pekerjaannya, ia akan bekerja dengan tekun, karena pada pundaknya ada satu perasaan sedang dilihat oleh atasannya, oleh majikannya. Dalam pandangan agama, ada ataupun tidak ada majikan di hadapan kita, kita harus yakin apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan yang dilakukan, yang terucap oleh lidah kita pun itu semuanya terekam dengan baik. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat yang ke-18. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya terekam rapih, tercatat oleh dua orang malaikat pencatat. Malaikat yang mencatat kebaikan namanya Raqib, sementara malaikat yang mencatat keburukan itu namanya Atid. Media, alat, bahan yang dipakai untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita itu adalah darah kita sendiri. Makanya pada saat seorang menghembuskan napas yang terakhir, meninggal dunia, maka seketika darahnya pun habis karena sudah tidak ada lagi amal yang ia lakukan yang perlu untuk dicatat oleh malaikat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada khutbah singkat pada siang hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.